Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi CFD simulation. Kali ini kita akan mensimulasikan sebuah plug flow reaktor. Apakah plug flow reaktor? Plug flow reaktor adalah reaktor yang arahnya seperti ini ya. Arahnya adalah dari inlet ke outlet, arahnya maju ya, tidak ada pencampuran baik dari sisi belakang maupun dari sisi depan ya. Yang ada adalah pencampuran ke arah lateral. Jadi sepanjang satu garis ini, garis tegak ini, itu konsentrasinya sama ya. Ini termasuk salah satu jenis tipe reaktor ideal di samping batch reaktor dan mixed flow atau stirred tank reaktor. Pada simulasi ini kita akan menggunakan case study yaitu problem 517 di buku Chemical Reaction Engineering edisi ketiga yang ditulis oleh Octave Levenspiel. Buku ini sangat terkenal yang dipakai di teknik kimia untuk mata kuliah teknik reaksi kimia. Jadi pada problem 517 ini ada sebuah reaksi homogen yaitu reaksi dalam fase gas ya, berupa dekomposisi ozon. Jadi di dalam problem 517 ini ada 1 liter per detik aliran gas yang terdiri atas 20% ozon dan 80% udara pada tekanan 1 atmosfer dan 93 derajat Celcius, di mana ozon tersebut mengalami reaksi dekomposisi menjadi oksigen dengan reaksi seperti berikut. 2 ozon menjadi 3 oksigen, di mana persamaan kecepatan reaksinya adalah min R ozon sama dengan K konsentrasi ozon kuadrat. Jadi ini termasuk reaksi elementer orde 2 ya. Dengan K adalah 0,05 liter per mol per detik ya, ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 meter kubik per mol second, karena kita nanti dalam mensimulasikan itu menggunakan satuan MKS ya, atau sama dengan 0,05 meter kubik per kilomol second. Ini nanti yang dipakai di fluent ya. Satuan konstanta kecepatan reaksi di fluent adalah bersatuan meter kubik, sedangkan untuk molnya adalah dalam satuan kilomol. Berapakah ukuran reaktor yang diperlukan untuk mendekomposisi sebesar 50%? Ya, problem di dalam 517 ini adalah modifikasi dari problem di buku Introduction to Chemical Engineering Problem yang ditulis oleh Corcoran and Lacey pada tahun 1960 ya, pada halaman 103. Di buku Octave Levenspiel itu tertulis 1970, tetapi setelah saya periksa di Amazon.com dan di berbagai sumber, tahunnya adalah 1960. Nah, ini adalah simbol atau nomenklatur yang kita pergunakan menurut buku di buku Octave Levenspiel. P adalah 1,5 atm, YA0 dalam hal ini adalah A adalah ozon awal ya. Ini adalah fraksi mol awal untuk ozon, YA0 sama dengan 0,2 dan suhunya adalah 366 Kelvin. Satuan universal gas konstan R adalah
atmosfer meter kubik per mol Kelvin sebesar 8,206 kali 10 pangkat min 5. Sehingga dari sini kita bisa menentukan konsentrasi awal ozon atau Ca0 sama dengan Pa ozon atau tekanan parsial ozon dibagi RT. Ya. Tekanan parsial ozon adalah tekanan total dikalikan fraksi volume atau fraksi mol ozon. Sehingga kita bisa memperoleh konsentrasi awal ozon adalah sebesar 9,9 mol per meter kubik. Ya. Kecepatan aliran awal, ya. Kecepatan aliran awal. Kenapa awal? Karena ini adalah reaksi dalam fase gas di mana stoikiometri awal dan akhir itu berbeda. Dalam hal ini adalah 2 menjadi 3 sehingga nanti akan terjadi ekspansi. Oleh karena itu ini V awal, ya, sebesar 1 liter per detik atau 0,001 meter kubik per detik. Sekarang kita akan menghitung epsilon A. Kita misalkan gas yang masuk adalah sebesar 1 mol campuran oksigen dan udara, di mana udaranya ini kita pecah jadi 2, yaitu 0,21 bagian adalah oksigen dan 0,79 bagian adalah nitrogen. Sehingga mol awal untuk ozon atau Na0 adalah fraksi awal ozon 0,2 dikalikan dengan 1 mol atau menghasilkan 0,2 mol. Sedangkan untuk oksigen adalah 0,21 kali 1 min 0,2. Udaranya kan 1 dikurangi 0,2 ya, menghasilkan 0,168 mol untuk oksigen. Sedangkan untuk N2 adalah 0,79 kali 1 min 0,2 sama 0,632 mol. Sehingga epsilon A dapat kita hitung, ini adalah mol oksigen awal, ini adalah mol nitrogen awal, ya. Ini adalah mol oksigen hasil dari 100% konversi ozon, jadi 3/2 kali 0,2. Sedangkan ini adalah mol awal, ya. Ini mol awal juga, sehingga kita bisa memperoleh bahwa epsilon A sama dengan 0,1. Kemudian kita menghitung ukuran reaktor. Ukuran yang dimaksud di sini adalah volume reaktor. Untuk second order irreversible reaction, yaitu 2A menjadi produk dengan konstan EA, itu menggunakan persamaan 23 di chapter 5. Ya, rumusnya seperti berikut. Kita tinggal memasukkan parameter-parameter yang telah diketahui, ya. Ini dalam satuan MKS semua, ya. Ya, dalam satuan MKS, sehingga kita dapat menghitungnya sebagai berikut dengan hasil volumenya adalah 2,127 meter kubik. Untuk perhitungan ini semua juga sudah saya siapkan di spreadsheet. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ini perhitungannya, YA0 0,2, tekanan 1 atmosfer, suhu 366 dan seterusnya, ya. Ini adalah K-nya. Ini adalah perhitungan tadi untuk perhitungan EA, gitu ya, dimana XA adalah 0,5, sehingga volumenya dapat diketahui sebesar sekian. Dan juga saya menggunakan material balance, ya, untuk nanti dipergunakan di dalam
memvalidasi hasil CFD. Jadi ini bagian inlet. Untuk mengetahui berapa mol yang masuk ke dalam reaktor yang kita beri nama F. F ini adalah, kita hitung di sini, adalah F5P ya dikalikan V ya, ini dibagi dengan RT, itu adalah mol per second atau mol total per second untuk campuran ozon dan udara yang masuk ke dalam reaktor. Jadi ini molnya adalah ini ya. Sehingga kita bisa mengetahui mol yang masuk untuk tiap-tiap komponen, baik ozon, oksigen maupun nitrogen, termasuk dengan apa? Masanya. Ini masanya diperoleh dari mol dikalikan dengan molecular weight. Kemudian stoikiometrinya untuk ozon adalah -2 dan oksigen adalah +3 ya, dengan konversi 0,5. Nah, berapa mol ini yang bereaksi adalah setengah dari yang masuk dikalikan -1. Sehingga oksigen yang terbentuk dari reaksi adalah 3 kali ozon yang bereaksi dibagi dengan -2. Ini hasilnya. Sehingga di bagian outlet itu kita jumlahkan antara yang masuk dengan yang bereaksi ya. Demikian. Ini adalah mol yang keluar ya, sedangkan ini adalah massa yang keluar. Kita lihat massa masuk sama dengan massa keluar, tapi untuk molnya itu beda ya. Ini adalah mol masuk, sedangkan ini adalah mol yang keluar ya. Jadi molnya bertambah karena 2 menjadi 3. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa ini nanti itu akan menimbulkan kecepatan linier yang berbeda. Kalau kecepatan liniernya itu misalkan ya, kita mendesain reaktor dengan ukuran diameter adalah 0,4, ini kita coba 0,4 meter, sehingga kita bisa menghitung panjang reaktornya dari volume reaktor yang telah kita peroleh. Jadi ini volume, ini diameter, sehingga kita bisa menentukan panjangnya, panjang reaktornya. Jadi untuk volume 2,127 meter kubik dengan diameter 0,4 itu panjangnya adalah 16,93 meter. Dari sini kita dapat menghitung, nah ini spatial velocity-nya adalah ya, spatial velocity-nya adalah laju alir volumetrik dibagi dengan luas penampang. Nah, ini sekian. Kalau kita anggap campuran itu densitasnya adalah mengikuti densitas udara, karena udaranya 80% ya, viskositasnya juga gas udara, kita memperoleh Reynolds number untuk aliran di dalam reaktor plug flow tadi yang berbentuk pipa ya, berbentuk pipa, itu adalah sejar 318 ya. Rho kali diameter pipa kali spatial velocity atau kecepatan di inletnya dibagi dengan densitas sebesar 318. Jadi ini adalah laminer ya, laminer. Nah, dari sini ini kita jadikan dasar untuk nanti mensimulasikannya dengan si FD. Nah, ini kalau saya sudah rangkum di sini hasilnya, yang saya kotai merah itu adalah yang kita jadikan parameter untuk dimasukkan di si FD ya. Jadi mol fraksi ya, ini mol fraksi, kemudian konstantanya kita pakai adalah 0,05 meter kubik per kilomol second, kemudian P 1,5 atmosfer ya,
suhunya adalah 366 Kelvin. Dengan ukuran reaktor diameternya adalah 0,4 meter dan panjangnya 16,93 meter dengan kecepatan velocity inlet ya, di bagian inlet adalah 0,0079 meter per second. Nah, ini nanti kita mulai dengan membuat desain modeler, kemudian kita mesh dan kemudian kita simulasikan. Spreadsheet ini sudah saya posting di sini ya, seperti biasa di bagian plug flow reactor CFD simulation di bagian ini, di bagian ini ya, computational fluid dynamic ya. Di sini, nah ini ya, di plug flow reactor CFD simulation presentasi, dan di sini bagian spreadsheet bisa di download. Nah, bisa di download. Baik, kita mulai sekarang dengan membuat reaktor pipa di dalam desain modeler. Kita buka workbench. Ini workbench-nya sudah terbuka. Kita buka geometri 5 17. Kita buka geometri, klik kanan menggunakan desain modeler. Nah, untuk panduan desain modeler itu sebagai berikut ya. Nah, ini jari-jari adalah 0,2, sedangkan panjang adalah 17. Itu kita bulatkan ya. Kita bulatkan dari sini. Ini kan dapatnya 16,93. Di sini kita bulatkan menjadi 17 ya. Ini silinder, kemudian kita slice menggunakan box dengan ukuran min 0,1 ya, kemudian diagonalnya adalah 0,2 dan panjangnya juga sama 17. Nanti bentuknya seperti ini. Ini seperti biasa ya saat kita melakukan meshing untuk bentuk pipa, supaya kita memperoleh bentuk meshing yang heksagonal, 100% heksagonal ya. Ini kita buat, ini desain modelnya sudah jadi. Kita create primitif ya, silinder ini 17, ini 0,2 ya. Oke, generate ya. Nah, ini seperti ini. Nah, sudah ya, generate seperti ini. Kemudian kita buat box ya, create primitive box. Ini adalah slice material ya, jangan lupa ini tadi min 0,1, min 0,1, ini 0,2, ini 0,2, ini adalah 17 ya. Nah, seperti ini sudah ada previewnya. Kita generate. Nah, kita sudah dapat dua body ya, kemudian kita slice menurut diagonal ini dan menurut di diagonal ini ya. Kita new plane ya, YZ ya. Ini plane-nya awalnya sebagai dasar adalah base plane-nya adalah YZ. Kemudian kita putar, rotate about global Z ya, sebesar 45 derajat. Generate. Nah, ini ya, kalau kita pandang dari Z
klik ya. Nah ini nanti dipotong melintang seperti ini, dan kita bentuk plane lagi ya. Dari base plane-nya adalah base plane 4, kemudian transformnya sama, yaitu rotate about global Z 90 derajat. Nah ini ya, baik, kita sekarang melakukan slicing menggunakan plane 4 dulu ya. Bodinya bukan all body tapi selected body, yaitu body yang ini. Apply. Nah, sudah terbagi 2, berarti kita sudah dapat 3. Kita lanjutkan create slice lagi menggunakan plane 5. Nah, bodinya adalah yang ini, kemudian tekan shift dan diklik yang ini. Kontrol maaf ya, tekan kontrol. Nah, ini apply dan kita generate. Nah, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Baik, selanjutnya ini kita ekspor ya. Kita ekspor. Nah, ini tadi maaf, ini tadi belum disimpan ya workbench-nya. Ini mari kita simpan dulu. Nah, workbench-nya kita simpan, save. Ini kalau di tempat saya reaction, bukan reaction tapi computational fluid dynamic plug flow reactor model. Nah, iya, saya buat folder baru 517 spill 17. Oke ya, setelah kita simpan yang ini tadi, yang desain modeler ini kita ekspor ya. Kita ekspor ke sini CFD ya, kita buat AGDB spill ya, 517 AGDB ini ya, satuan dari desain modeler yang nanti akan kita buka di Space Claim. Nah, ini sudah, kita kecilkan dulu ya, kemudian kita buat geometri lagi ya. Ini 517 mesh gitu ya. Ini kita buka Space Claim, new Space Claim geometry. Kita buka Space Claim-nya, kita tunggu sampai Space Claim-nya terbuka. Space Claim-nya sudah terbuka, kemudian kita import ya. Kita import dengan cara kita klik open di sini ya. Kemudian kita ke tempat penyimpanan tadi, penyimpanan tempatnya AGDB tadi ya. Nah, ini kita all support. Nah, ini AGDB ini kita buka, open. Ya, kita mengimport AGDB yang kita buat tadi dari desain modeler. Nah, ini ya. Ini adalah hasil dari desain modeler tadi. Untuk menggeser ini dengan cara tekan kontrol, kemudian mouse yang bagian tengah itu kita klik dan kita geser ya. Kalau ingin membesarkan tinggal di scroll ke belakang, kontrol, klik kanan sambil ditekan. Nah, ini ya. Oke, kita sekarang akan melakukan meshing. Caranya klik mesh, kemudian ini di on, terus kemudian physics type, fluid dynamic ya. Oke, kemudian kita add ini, add
Nah, ini volume yang harus kita pilih untuk dilakukan meshing. Kita pilih 1, kita tekan kontrol ya, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau sudah kontrolnya kita lepas, kita cawang komplit. Oh maaf, ini kita pilih dulu ya, elemen shape-nya adalah yang all quadrilateral ya. Ini standar, nggak apa-apa ya, ini standar, tidak masalah. Dan kita klik lagi bagian sini, kita klik ini, kita klik ini, kita klik ini, sambil tekan kontrolnya ya. Nah, oh ini diklik, nah ini ya bagian yang all quadrilateral, ditekan kontrol. Nah, ini sudah ada, tapi meshnya masih nggak karu-karuan. Sekarang kita atur size ya. Ini adalah edge ya. Kita klik ini, klik ini copy to parallel, jadi semua yang berhadapan dengan dia ya, termasuk yang belakang. Kita number of division 10, kita cawang. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang ini ya. Nah, ini sama, ini ya, number of division 10, enter ya, kemudian kita cawang. Nah, ini 10 sudah. Terus bagian ini termasuk yang bagian ini ya, bagian yang paralel, kita bagi 5, enter, kita cawang. Nah, sudah. Terus kemudian ini yang aksial, ini ada garis ya, semua garis copy to parallel edge, kita bagi 1000, enter, kita cawang. Nah, ini meshnya sudah jadi ya, meshnya sudah jadi, tinggal kita sekarang menentukan boundary condition ya. Ini kita ke select ke group ya, kemudian kita pilih yang face ya, ini kan garis, ini kan select edge, ini select face, kita klik yang ini ya, kita klik ini dan kontrol ditekan, kita klik ini dan ini ya. Ini kita buat create. Nah, ini name selection. Nah, ini kita buat bagian inlet, enter ya. Udah, ini berarti bagian inlet. Terus kita pilih yang belakang ya. Ini tinggal kita atur. Nah, kita balik ke sini, kita besarkan. Nah, ini ya, kita pilih, klik, grup ini, kontrol ini, kontrol ini, kontrol ini, kontrol ini, kemudian create. Nah, ini kita pilih outline. Oke. Terus kemudian satu lagi untuk bagian wall, wallnya ada 4, 1, 2 ya, kita putar. Nah, tekan kontrol lagi, klik, berarti sudah 4 ya. Dan kita create name selection, kita klik dinding, nama dinding, oke. Dah, ini sudah jadi ya, inlet bagian sini ya, kemudian outlet, dan ini dinding ya. Oke. Kemudian kita kembali ke struktur ya, kita klik di bagian blocking sini ya, kemudian kita klik kanan, generate mesh. Nah, ini kalau sudah keluar, nah ini kita ulangi lagi ya, klik kanan, generate mesh,
Nah ini sudah update mesh succeeded, oke. Kemudian kita klik kanan, checking blocking, check fix. Nah update mesh succeeded, oke. Dan kita klik bagian blocking sini, kita save meshnya. Nah ini kita simpan di directory ini ya, kita pilih yang MSH ini. Nah 11 spill 517 MSH ini ya, save. Nah ini berarti proses meshing sudah selesai. Ini bisa kita tutup, ini kita simpan, kemudian ini kita tutup, dan kita membuka Fluent. Kita read mesh. Nah tadi di directory ini ya, nah jadi nah ini MS nya, ini kita open start. Nah, kita tunggu sampai Fluent-nya terbuka. Nah ini mesh-nya sudah terbuka. Kita coba lihat di boundary condition. Kita lihat ini. Nah ini inletnya ada banyak. Ini tadi kan kita memilih face-nya ada 5 ya, sehingga inletnya terbagi 5. Nah caranya kita jadikan satu. Caranya begini, combine, merge ya, bagian inlet. Nah ini kita klik, kita merge. Nah sudah jadi inlet. Kemudian bagian wall. Nah ini ya, 1, 2, 3. Nah ini kita lihat. Ini coba kita lihat dulu ya. Oke, sebentar. Close. Bagian internal, ini bagian outlet. Nah, outletnya ada 1, 2, 3, 4. Nampaknya kurang 1 ya. Coba nanti kita lihat dulu ya. Nanti di mesh, nanti kalau kurang kita buka kembali. Nah ini yang inlet tadi sudah oke ya. Nah, yang dinding, coba yang outlet ini kita lihat. Oh sudah lengkap ya, sudah penuh ya, sudah penuh. Nah ini kita geser, coba yang outlet saja. Oh outletnya ini ya, ini berarti bagian ini bagian ini, oke ya. Nah ini kita merge, combine, merge, outlet. Nah ini kita merge. Nah akhirnya muncul satu saja ya. Nah sekarang kita lihat yang bagian wallnya sebelah mana. Oh nah ini ya, wall. Nah ini dinding, ini yang mana. Coba. Oh nah ini ya, oh ini digeser dulu, kita besarkan. Nah coba kita lihat dinding saja, itu yang sebelah mana. Oh dinding saja itu yang ini ya. Dan dinding ini yang, oh ini, dinding ini yang ini, oke. Kemudian yang wall solid itu yang sebelah mana. Oh yang ini, berarti ini kan harusnya interior ya. Nah caranya di sini combine ya, merge. Nah ini yang wall, ini yang kita pilih untuk dinding itu yang ini saja, merge. Nah ya, dinding. Terus kemudian yang ini, yang bagian wall ini kita klik ya, ini kita klik sini saja, kemudian kita klik lagi ini, kemudian kita ubah tipenya menjadi interior.
Nah, ini semua berarti sudah jadi interior ya. Plus combine, merge bagian interior, ini semua kita cawang ya, dan kita merge. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai, close. Nah, sekarang kita cek lagi di bagian mesh. Nah, ini ya, ini dinding. Nah, ini selubungnya, selimutnya, inlet. Nah, ini kemudian outlet yang di sana. Oke, itu sudah selesai boundary conditionnya ya. Jadi ini tipenya adalah velocity inlet, ini pressure outlet, ini wall. Nah, setelah selesai kita memperbaiki boundary condition, kita lihat di sini, kita akan ke material ya. Materialnya kita setting terlebih dulu. Ini material di sini yang ada adalah udara, padahal kita perlu ozon, oksigen, dan nitrogen. Kita klik material, kemudian create edit. Nah, ini kita lari ke Fluent database ya. Ini fluid ya, kita pilih fluid. Kita pilih fluid, kita pilih di sini nitrogen lebih dulu ya. Nitrogen ini copy, kemudian disilang, kita pilih oksigen. Nah, ini oksigen, kita copy, kita silang, dan kita pilih ozon, kita copy. Nah, di sini sudah ada ozon, oksigen, dan nitrogen. Kita close lagi, dan baru kita mengarah ke model. Modelnya karena alirannya laminer, maka kita pilih yang laminer. Oke. Nah, kemudian karena ada reaksi, maka energinya kita on. Oke, dan spesies ya, ini kita pilih spesies transport. Kemudian reactionnya volumetric, ini sudah apply, kemudian kita edit. Nah, di mixernya, nah ini ya, ini H2O kita remove, kita tambahi ozon. Nah, ini N nya kita, nah jadi pak urut oksigen, nitrogen. Oke ya. Kemudian reactionnya kita edit. Nah, ini reactionnya, spesiesnya adalah ozon, stoikiometrinya 2, lah rate eksponennya kita mengacu ke sini tadi, mengacu ke sini ya. Ini KCO oksigen, KC ozon kuadrat, berarti di sini ini kuadrat, spesiesnya oksigen, stoikiometrinya 3, ini tidak ada 0. Kemudian persamaannya, activation energinya 0, ini yang kita gunakan. Pre-eksponensialnya adalah menggunakan yang ini tadi, 0,05 meter kubik per kilomol second. 0,05 sesuai dengan ketentuannya Fluent, satuannya adalah meter kubik per kilomol second. Kemudian ini kita klik OK ya. Kemudian properti fisiknya, ini mekanisme, reaction mechanism, oke. Ini density, kita pilih ideal gas. Ini mixing law, thermal conductivity, ideal gas mixing law, ini juga sama, ideal gas mixing law, dan mass diffusivity-nya adalah kinetic theory ya. Change, jangan lupa close. Ini apply, OK
oke. Nah, setelah itu kita lihat di cell zone. Nah, ini cell zone-nya cuman ada satu ya. Nah, ini kita ganti 517. Ini mix ini kita ganti dulu 517. Oh, nggak bisa, berarti fluid gitu aja ya. Nah, oke. Nah, ini sudah mixture template ya, berarti sudah menggunakan ini tadi yang kita set di bagian material tadi. Ini close, udah apply, kemudian close. Nah, sekarang kita set di bagian ini sebagian cell zone-nya ya, untuk operating condition. Nah, ini tempat kita melakukan apa? Setting tekanan 1,5 atmosfer. Nah, di sini sudah saya hitung untuk 1,5 atmosfer itu sama dengan ini ya, 151.988 Pascal. Kita ubah 988 Pascal. Oke. Sekarang kita akan set di bagian inlet. Nah, bagian inlet itu kecepatan linearnya adalah ini ya. Kita copy, kemudian kita ke sini, kita set velocity magnitude-nya, jangan lupa. Kemudian ini thermal, suhunya adalah 366 dan spesiesnya. Nah, ini kita klik bagian mole fraction. Nah, ini kita klik 0,2, yang oksigen kita ambil dari ini tadi ya, dari mass balance ini. Nah, ini kan sudah otomatis, nanti n-nya adalah 1 dikurangi 0,2 ditambah 0,168. Apply, close. Internal nggak usah kita set, ini pressure outlet nggak usah kita set, dindingnya sudah oke ya. Kemudian bagian method ini kita pilih simplex atau pisau ya. Nah, pisau. Terus kemudian ini presto second order, semuanya udah oke, karena ini rekomendasi kalau kalau fluidanya adalah fluida compressible pisau. Kemudian kita report definition, new surface area weighted average ya. Ini kita set outlet temperatur ya. Outlet time, area weighted, pressure, temperatur, bagian outlet. Print to console, ini filenya nggak perlu. Oke ya, close. Kemudian residual kita coba kecilkan 5, 6, 7. Oke. Ini kita namanya ya, udah print to console. Oke. Dan kita, nah kemudian kita inisialisasi hybrid saja ya. Kemudian kita running. Terus sebelum kita running, kita simpan dulu ya. Nah, ini cfd ya, di directory cfd, sn datnya kita simpan dulu. Terus kita running 1000 kali misalkan, calculate.
sudah mengamati ada kenaikan suhu di bagian outlet ya. Nah, nampaknya reaksi dekomposisi ozon menjadi oksigen itu reaksinya adalah eksotermis ya, ditandai dengan ini, suhu outletnya itu lebih tinggi daripada suhu bagian inlet. Nah, kita tunggu dulu, residualnya masih belum stabil. Ini hasil suhunya sudah mendekati konstan, namun untuk residualnya masih belum konstan, ini masih ada penurunan. Kita tunggu dulu. Ini kita hentikan sampai iterasi ke 300 karena kita melihat di sini temperatur di bagian outlet sudah konstan dan residual untuk continuity ini juga sudah konstan ya, meskipun residual untuk Z velocity-nya masih turun tapi nilainya sudah sangat kecil. Nah, coba sekarang kita lihat hasilnya. Kita ke surface integral, sini area weighted average, kita periksa bagian spesies ya, ini misalkan mol fraksi atau mass fraksi. Nah, ini ozon ya, di bagian inlet dan bagian outlet ya, ini ya, ini mass fraksi ozon bagian inlet dan outlet. Ini kita copy ya, kita paste di sini ya, kemudian yang bagian inlet itu di sini ya, kita copy, kita paste di bagian sini ya, dan kita lihat mass di bagian inlet dan mass di bagian outlet. Area weighted, mass flow rate ya, inlet dan outlet. Ini yang bagian inlet, kita paste di sini ya, kemudian yang di bagian outlet ini yang tanda minusnya nggak perlu kita ambil karena tanda minus ini hanya menunjukkan arah, yang penting besarnya. Ini bagian outlet, paste ya. Nah, ini sudah sama, mass inlet dan mass outlet sangat mirip, dan ini kita hitung mass ozon di bagian inlet ya, sekitar sekian, dan mass ozon di bagian outlet. Nah, ini kan 0,004 ya, satuannya adalah kilogram, sedangkan kalau di sini kan satuannya gram ya, berarti sama. Ini dan ini adalah mass balance yang kita hitung ya. Kemudian kalau ini hasil dari si FD, ini juga hasil dari si FD. Konversinya adalah 43%. Sedangkan untuk perhitungan kita itu konversi yang kita kehendaki kan 50%. Nah, di sini terjadi perbedaan ya. Terjadi perbedaan, deviasinya kira-kira ini deviasinya adalah 0,5 kurangi ini dibagi 0,5 ya, sekitar 14% deviasinya ya. Ini bisa kita terima. Mengapa? Karena asumsi atau syarat untuk ideal reaktor plug flow itu adalah tidak terjadi perbedaan kecepatan secara lateral, tidak terjadi perbedaan konsentrasi secara lateral ya. Jadi secara lateral
itu konsentrasinya seharusnya sama ya. Dan kecepatan elemen, setiap elemen itu sama. Nah, kalau kita mensimulasikan menggunakan CFD ya, aliran di dalam pipa, tentunya kecepatan elemen ya itu tidak sama secara lateral. Profilnya kalau laminar adalah parabola ya, parabola. Sehingga di sini akan ada perbedaan kecepatan di bagian tengah dan di bagian pinggir ya. Inilah yang menyebabkan perbedaan hasil antara menggunakan performance equation dan material balance ya, dan hasil secara CFD. Tapi hasil ini masih bisa kita terima. Perbedaannya 14% ini masih bisa kita terima. Dari sini kita dapat memperoleh pelajaran bahwa mensimulasikan reaktor di dalam CFD itu bisa kita lakukan ya. Di ini profil atau kontur untuk spesiesnya ya, mass fraction oksigen. Oh sebentar, kita buat plane-nya dulu ya, plane YZ. Ini plane YZ create. Nah, ini kita lihat di sini. Ini belum kelihatan, ini X. Nah, ini ya. Ini adalah mass fraksi dari ozon ya. Nah, seharusnya ini tidak boleh ada perbedaan konsentrasi antara secara lateral, tidak boleh ada perbedaan konsentrasi antara yang di tengah dan yang di pinggir, ini harusnya sama ya. Tapi kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau aliran di dalam pipa mesti yang di bagian dinding itu kecepatannya 0 dan yang dekat dengan dinding kecepatannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan di bagian aksisnya atau di bagian tengahnya ya. Karena profil kecepatan aliran untuk aliran laminar di dalam pipa itu adalah berbentuk parabola ya. Sehingga di sini ini sudah tidak ideal, ini reaktor yang sebenarnya, ini sudah real reaktor. Nah, oleh karena itu untuk mencapai 0,5 maka ya harus lebih panjang ya, harus lebih panjang. Nah, jadi desain reaktor kita kalau menggunakan performance equation itu hanya memperoleh volume ya. Sedangkan kalau kita desain reaktor menggunakan CFD, kita mendesain dengan ukuran yang sebenarnya, yaitu diameter dan panjang ya, karena reaktornya adalah reaktor plug flow berbentuk pipa. Ini seperti ini ya hasilnya. Ini kalau kita lihat vektor velocity-nya misalkan ya, ini vektor velocity-nya di plane 13, ini misalkan scale 3 gitu. Ini arrow, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan parabola. Profilnya parabola. Nah, ini profilnya parabola. Dan yang kedua adalah kenapa kok berbeda hasilnya? Yang kedua adalah ini. Kalau di performance equation yang kita gunakan itu tidak memperhitungkan perubahan energi ya. Tidak memperhitungkan perubahan energi. Yang kita perhitungkan itu adalah perubahan volume ya, karena molnya bertambah banyak. Padahal reaksi itu harus juga kita pertimbangkan energinya. Nah, kalau reaksinya eksotermis atau endotermis pasti beda. Energi masuk dan energi keluarnya pasti beda ya. Kalau ingin sama maka harus kita desain dindingnya adalah dinding yang tidak adiabatik ya. Nah, tentunya kita akan harus memperhitungkan heat flux-nya berapa. Nah, kalau dindingnya adalah ini dindingnya adiabatik atau tidak ada panas yang keluar, maka panas yang dihasilkan dari reaksi eksotermik itu akan dipakai oleh produk
dan sisa reaktan untuk menaikkan suhunya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ya. Jadi di bagian masuk dan bagian keluar suhunya beda. Nah ini suhunya beda. Suhunya lebih tinggi yang di bagian keluar. Nah kalau suhunya lebih tinggi di bagian keluar, maka suhunya meningkat dari bagian masuk menuju bagian keluar, suhunya meningkat, maka kita bisa melihat PV sama dengan nRT. Kalau P-nya itu tidak banyak mengalami perubahan, ya, maka yang akan berubah itu adalah volumenya dengan naiknya temperatur. Dengan naiknya volume, maka kecepatan liniernya itu akan bertambah besar, sehingga kecepatan di sini itu akan berubah, ya, sepanjang reaktor ini akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Karena itulah maka residence time di dalam reaktor ini berbeda bila kita bandingkan dengan residence time yang kita peroleh dari performance equation. Itu berbeda. Ya, ini kita lihat di sini kecepatannya, ya, profil kecepatannya. Nah, ini beda. Nah, ini kan beda. Semakin tinggi, ya, semakin tinggi. Ini 3,19, ya, 0,03. Nah, ini sekian kali lipat, ya, kecepatannya. Ini kalau kita lihat di sini surface integral, ya, area weighted, misalkan ini velocity, nah ini inlet bagian outlet. Oh, beda sekali, ya, hampir 2 kali lipat ini kecepatannya, hampir 2 kali lipatnya, sehingga akan menurunkan residence time yang ada di sini, ya, akan menurunkan residence time-nya, sehingga konversinya tentunya dengan panjang sekian, panjang 17 meter itu tidak akan mencapai 0,5. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Ini kita lihat, ya, di CFD resultnya itu ini, ya, terjadi perbedaan dengan perhitungan menggunakan performance equation, ya. Nah, ini, tapi kita harus ingat bahwa hal ini terjadi karena perbedaan velocity magnitude yang disebabkan oleh karena naiknya temperatur akibat dari reaksi eksotermis. Ini simulasinya sudah selesai, kita simpan terlebih dahulu. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial plug flow reaktor CFD simulation. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di tutorial yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.